Bayangkan sebuah ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bukan gelap, bukan terang, tetapi ketiadaan absolut yang terasa seperti sedang menatap balik ke arahmu. Di sanalah nama Belial berbisik dari kedalaman purba, bukan sebagai makhluk bersayap hitam atau raja neraka yang memegang tongkat api, melainkan sebagai ide yang hidup, sebuah konsep yang menolak untuk diberi bentuk. Sejak ribuan tahun lalu, ketika manusia pertama kali menuliskan ketakutan mereka di atas tanah, nama ini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kejahatan. Kekacauan yang tidak membutuhkan alasan, kehancuran yang tidak mencari makna, dan pemberontakan yang tidak menawarkan apapun selain kehampaan. Belial bukan seperti Lucifer yang jatuh karena kesombongan spiritual, bukan pula seperti Asmodeus yang memanipulasi dengan nafsu dan kenikmatan. Belial hadir sebagai anti-nilai, anti-tatanan, dan anti-makna, sebuah bayangan yang muncul setiap kali manusia berhenti peduli. Ia bukan sekadar iblis, ia adalah ketiadaan hukum, ketiadaan moral, dan ketiadaan batas. Ia bekerja di dalam sistem yang hancur, dalam hati yang berhenti bertanya, dalam jiwa yang memilih diam ketika kebenaran diinjak. Ketika nilai runtuh, ketika logika tak lagi penting, ketika kebaikan berhenti diperjuangkan, disitulah Belial dilahirkan kembali, bukan sebagai makhluk, tetapi sebagai keadaan batin manusia. Karena kisah Belial sesungguhnya bukan tentang entitas di luar sana. Ini adalah cermin, tempat manusia melihat dirinya sendiri ketika semua nilai yang ia pegang mulai terurai. Ketika dunia modern dipenuhi kekerasan tanpa alasan, korupsi yang dianggap biasa, dan generasi yang kehilangan arah, mungkin kita tidak sedang berbicara tentang mitologi kuno. Mungkin kita sedang berbicara tentang Belial yang berjalan di tengah kita, mengenakan wajah manusia, menyusup dalam keputusan kecil yang merusak jiwa. Dan pertanyaan terbesarnya kini bukan lagi, siapa Belial? Melainkan, seberapa dekat ia hidup di dalam diri kita? Nama Belial bukanlah nama yang diciptakan untuk menakuti manusia. Ia berasal dari kata Ibrani kuno Belial, yang berarti tanpa nilai, tidak berguna, atau tanpa tujuan. Pada masa awal penggunaan istilah ini, Belial bukanlah makhluk spiritual. Ia adalah sebutan bagi orang-orang yang hidup di luar batas moral, mereka yang menolak hukum ilahi, atau mereka yang merusak tatanan komunitas. Dalam Perjanjian Lama, ungkapan anak-anak Belial diberikan kepada manusia, bukan iblis. Sebuah penegasan bahwa kekacauan tidak selalu datang dari luar, terkadang ia tumbuh dari hati manusia sendiri. Dalam kitab Samuel, anak-anak Imam Eli disebut sebagai anak-anak Belial, bukan karena mereka kerasukan roh jahat, tetapi karena mereka menyalahgunakan posisi agama untuk keuntungan pribadi. Mereka merusak kepercayaan masyarakat, mempermainkan hukum Tuhan, dan menjalankan ritual suci dengan hati yang busuk. Dari sini kita melihat akar penting. Belial bukan entitas, melainkan keadaan moral, sebuah kondisi di mana manusia kehilangan rasa hormat pada nilai-nilai kebenaran. Kekacauan ini bukanlah badai dari luar, tetapi keretakan kecil yang tumbuh di dalam jiwa. Di kitab Deuteronomi, istilah Belial digunakan untuk menggambarkan para penghasut yang menyesatkan Israel untuk menyembah dewa lain. Mereka bukan hanya pemberontak, tetapi simbol dari sesuatu yang lebih dalam, pemusnah tatanan, pembawa gerakan yang menghancurkan pondasi moral masyarakat. Pada masa itu, kata Belial tidak menunjuk ke satu sosok tunggal, tetapi menggambarkan pola perilaku, pemberontakan tanpa tujuan, kehancuran tanpa visi, kebebasan tanpa batas yang meluluhlantakkan komunitas. Namun perubahan besar terjadi ketika Belial memasuki literatur Qumran, khususnya dalam Dead Sea Scrolls. Di sana, Belial bertransformasi dari sekadar konsep moral menjadi pemimpin kegelapan yang nyata, sebuah entitas apokaliptik yang memimpin pasukan jahat melawan anak-anak terang. Ia bukan lagi sekadar kejahatan manusia, tetapi antagonis kosmik yang dipersonifikasikan sebagai musuh Tuhan. Transformasi ini bukan kebetulan. Ini adalah cara manusia memahami ketakutan terdalam mereka, bahwa kekacauan bukan hanya kondisi internal, tetapi kekuatan yang bisa menyelimuti dunia. Perubahan makna ini menandai kelahiran Belial sebagai figur demonologis. Dalam literatur Yahudi dan Kristen selanjutnya, Belial muncul sebagai pemimpin para malaikat jatuh, arsitek penyesatan, dan penguasa kegelapan yang bekerja melalui sistem-sistem dunia yang rusak. Dari konsep kejam itu, Belial kini menjadi roh pemberontakan, bukan pemberontakan demi kebebasan, tetapi pemberontakan demi kehancuran. Tidak seperti iblis lain yang menggoda dengan janji kekuatan atau kenikmatan, Belial menawarkan kekosongan, dan menjadikan kekosongan itu sebagai senjatanya.
Ketika para ahli menemukan Dead Sea Scrolls di Qumran, mereka tidak hanya menemukan sejarah tua, mereka menemukan gambaran paling ambisius tentang pertarungan kosmik antara terang dan gelap. Di dalam teks-teks inilah Belial muncul bukan lagi sebagai istilah moral, tetapi sebagai pemimpin kegelapan yang berwujud, entitas yang benar-benar memimpin pasukan roh jahat. Ia digambarkan sebagai jenderal absolut dari anak-anak kegelapan, lawan dari anak-anak terang yang berada di bawah perjanjian Tuhan. Dalam narasi ini, Belial bukan lagi bagian dari kelemahan manusia. Ia adalah kekuatan metafisis yang mengatur kehancuran, menanamkan pemberontakan, dan mendorong manusia meninggalkan hukum ilahi. Di dalam teks War Scroll berjudul Perang Antara Anak Terang dan Anak Kegelapan, Belial tampil sebagai pusat kekuatan jahat yang mengorganisir pasukan kegelapan untuk perang akhir zaman. Ia bukan sekadar iblis penggoda yang beroperasi melalui bisikan, tetapi komandan strategis yang mengerahkan entitas-entitas gelap, roh-roh pemberontak, dan malaikat-malaikat yang jatuh. Dalam teks itu, Belial berperan sebagai antitesis dari tatanan surgawi. Jika Tuhan adalah sumber hukum, struktur, dan makna, maka Belial adalah kekuatan yang menolak ketiganya. Ia berperang bukan untuk menang, tetapi untuk menghancurkan keseimbangan itu sendiri, karena baginya, kemenangan sejati adalah ketidakberaturan absolut. Qumran menempatkan Belial sebagai lebih dari sekadar musuh simbolis. Ia menjadi pengganti Tuhan yang palsu, sosok yang memancing manusia keluar dari jalan kebenaran. Ia bertindak melalui kemunafikan yang dibungkus kebenaran palsu, melalui godaan yang dibangun dari kelemahan batin manusia, dan melalui sistem korup yang berhasil ia selusupkan. Belial tidak memerlukan kekerasan mengerikan untuk berkuasa. Ia bekerja melalui keraguan, keputusasaan, dan ketidakpedulian, tiga racun yang perlahan menggerogoti struktur moral masyarakat. Ia membuat manusia percaya bahwa kegelapan adalah kebebasan dan bahwa kehampaan adalah bentuk tertinggi dari otonomi. Yang menarik, teks-teks Qumran menunjuk Belial sebagai sosok yang tidak memiliki tujuan akhir selain runtuhnya tatanan. Ia tidak menjanjikan kerajaan baru, tidak menjanjikan kebebasan, tidak menjanjikan kekuasaan kekal. Berbeda dengan Lucifer yang ingin menjadi seperti yang maha tinggi, Belial ingin segala sesuatu kehilangan makna, bahkan dirinya sendiri. Inilah paradoks menakutkan Belial. Ia adalah pemimpin kegelapan yang tidak memiliki visi, melainkan dorongan destruktif yang ingin menelan segala bentuk nilai. Ia adalah perwujudan nihilisme spiritual paling murni, sebuah energi yang bekerja tanpa tujuan kecuali menghancurkan segala tujuan. Dari Dead Sea Scrolls inilah Belial naik menjadi ikon utama demonologi kuno. Ia tidak lagi sekadar tanpa nilai, tetapi musuh kosmik yang mengancam struktur realitas. Gambaran ini kemudian diadaptasi oleh berbagai tradisi Kristen awal, menjadikan Belial sebagai sosok yang setara dengan Antikristus purba. Ia melawan bukan karena ambisi, tetapi karena ia ingin dunia tenggelam ke dalam kondisi yang sama dengannya. Tanpa keteraturan, tanpa makna, tanpa arah. Dengan demikian, setiap kali manusia membiarkan keadilan dibungkam, membiarkan korupsi berkuasa, atau hidup tanpa nilai, maka Qumran percaya, manusia sedang membuka pintu bagi Belial untuk berjalan di dunia. Memasuki era Kristen awal, konsep Belial mengalami transformasi besar. Ia tidak lagi sekadar pemimpin kegelapan dalam naskah Qumran, tetapi menjadi entitas personal dengan hierarki, niat, dan wilayah kekuasaan sendiri. Dalam kitab-kitab apokrif seperti Henoch dan Yobel, Belial tampil sebagai salah satu pemimpin malaikat yang jatuh, sosok yang bersama para Watchers menentang tatanan surgawi dan menjerumuskan manusia dalam kejahatan. Di sini Belial bukan lagi abstraksi moral, tetapi malaikat sesat dengan kekuatan tegas, makhluk yang memiliki andil langsung dalam pemberontakan surgawi. Ia menjadi simbol kegelapan yang lebih hidup, lebih terstruktur, dan lebih dekat dengan narasi neraka yang berkembang dalam tradisi Kristen. Dalam pemikiran Kristen abad pertengahan, Belial naik peringkat menjadi salah satu penguasa utama neraka, sejajar dengan tokoh-tokoh besar seperti Lucifer, Beelzebub, atau Asmodeus. Namun perannya berbeda. Lucifer adalah kebanggaan yang rusak, Asmodeus adalah hasrat yang membara, Beelzebub adalah korupsi penguasa. Belial? Ia adalah kekacauan institusional, iblis yang beroperasi bukan melalui godaan pribadi, melainkan melalui perpecahan masyarakat, keruntuhan hukum, dan tatanan sosial yang dibiarkan membusuk. Ia adalah roh yang bekerja melalui kerajaan lalim, pengadilan yang korup, dan para pemimpin yang memakai kekuasaan untuk menghancurkan nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga. Dalam beberapa grimoire kuno seperti The Lesser Key of Solomon, terutama bagian Aeres Goetia,
Belial digambarkan sebagai raja neraka yang memiliki 2 legiun setan di bawah komandonya. Ia mampu memberikan jabatan, kehormatan, atau kekuasaan kepada manusia, tetapi selalu dengan harga yang tidak terlihat di awal. Bukan kontrak darah atau sumpah magis yang menghancurkan manusia, melainkan pengikisan moral yang terjadi perlahan. Belial tidak merusak lewat teror. Ia merusak lewat kompromi kecil yang terus berulang. Ia tidak menunjukkan kekuatannya dengan kekerasan, tetapi dengan tawaran manis yang membuat manusia merasa seolah-olah mereka bebas, padahal sedang terperangkap di dalam jaring kehancuran nilai. Keunikan Belial dalam demonologi Kristen adalah bahwa ia tidak membutuhkan penyembahan untuk berkuasa. Ia tidak memerlukan pengikut setia atau ritual persembahan. Ia memanfaatkan kelemahan alami manusia, ambisi yang tidak terkendali, keinginan untuk bebas dari aturan, dan kecenderungan untuk memilih kenyamanan dibanding kebenaran. Di dalam teks-teks moral abad pertengahan, Belial sering ditampilkan sebagai roh yang membungkus dosa dalam logika yang tampak masuk akal. Ia mempersuasi bukan dengan ancaman, tetapi dengan filosofi palsu, bahwa nilai hanyalah konstruksi, bahwa kebenaran bersifat relatif, bahwa tanggung jawab adalah beban yang tidak perlu. Dari sinilah Belial menjadi arsitek kekacauan sosial. Ia bukan iblis perang seperti Amon, bukan iblis tipu daya seperti Paimon, bukan iblis ilusi seperti Baal. Ia adalah roh yang bekerja melalui sistem, melalui kerusakan moral kolektif yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Ia muncul dalam pemerintahan yang memutarbalikkan hukum demi kepentingan elit, dalam masyarakat yang kehilangan orientasi, dalam generasi yang dibesarkan tanpa makna. Demonologi Kristen memandang Belial bukan sekadar ancaman spiritual, tetapi ancaman peradaban, karena ketika nilai runtuh dari dalam, ketika hukum sunyi, ketika manusia berhenti peduli, maka neraka tidak perlu bangkit. Dunia sendirilah yang menjelma menjadi bagian dari wilayah Belial. Jika Lucifer adalah cahaya yang tersesat dan Asmodeus adalah hasrat yang membara, maka Belial adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketiadaan makna itu sendiri. Dalam banyak teks demonologi dan okultisme, Belial tidak digambarkan menawarkan kekuatan, pengetahuan, atau kenikmatan. Ia tidak menggoda dengan imbalan. Ia tidak menjanjikan kerajaan atau kemenangan. Ia hanya menawarkan satu hal, kebebasan tanpa batas, sebuah kebebasan palsu yang kelihatannya seperti otonomi, namun pada akhirnya mengikis struktur batin manusia. Inilah kekuatan utama Belial. Ia tidak datang untuk menambahkan sesuatu ke dalam hidup manusia, tetapi untuk mengosongkannya dari dalam. Belial bekerja melalui penghancuran struktur moral secara perlahan. Ia tidak memaksa manusia untuk melakukan kejahatan. Ia hanya meyakinkan bahwa nilai itu relatif, bahwa kebenaran itu subjektif, bahwa batas moral itu bisa dinegosiasikan. Dari sini, manusia mulai berjalan di tepi jurang tanpa menyadarinya. Mereka berhenti bertanya apakah suatu tindakan benar atau salah, dan hanya bertanya apakah tindakan itu menguntungkan mereka. Ketika hati mulai terbiasa dengan kompromi semacam ini, ketika logika sepenuhnya menggantikan nurani, maka Belial tidak perlu berbuat apa-apa, manusia sendiri yang akan menjerumuskan diri. Sifat Belial yang paling berbahaya adalah bahwa ia tidak memberikan orientasi. Lucifer menawarkan jalan salah menuju pencerahan palsu. Asmodeus menawarkan kenikmatan berbahaya. Namun Belial tidak menawarkan apa-apa. Ia adalah jurang tanpa dasar. Ia membuat manusia mengejar sesuatu yang tidak pernah ada. Kekuasaan yang tidak memuaskan, kebebasan yang tidak membawa damai, kehidupan tanpa tanggung jawab yang justru menghancurkan jiwa. Dengan tidak memberi tujuan, Belial menjadikan manusia terus bergerak tanpa arah. Semakin cepat, semakin kosong, sampai akhirnya manusia tidak lagi tahu siapa dirinya. Banyak teks okultisme menggambarkan Belial sebagai roh yang muncul ketika manusia ingin bebas dari struktur apapun. Bebas dari aturan, bebas dari nilai, bebas dari komitmen moral. Ia membisikkan bahwa tanggung jawab adalah beban, bahwa keadilan adalah ilusi, bahwa moralitas hanyalah produk budaya. Jika Asmodeus menggoda indera, Belial menggoda pikiran. Ia masuk melalui celah-celah filosofi modern, relativisme ekstrim, nihilisme emosional, dan kebebasan yang tidak diimbangi dengan pedoman. Ketika manusia mulai percaya bahwa tidak ada makna objektif dalam hidup, saat itulah Belial memegang kendali. Belial pada akhirnya adalah roh penolakan. Ia menolak hukum ilahi, menolak struktur sosial, menolak nilai, bahkan menolak tujuan. Ia adalah kekuatan yang bekerja bukan dengan menciptakan sesuatu, tetapi dengan menghilangkan.
Di dunia modern, ia hidup dalam bentuk ketidakpedulian. Keputusan-keputusan kecil yang melukai orang lain karena dianggap tidak penting, kompromi moral yang dibuat demi kenyamanan, dan keengganan untuk mempertanggungjawabkan pilihan hidup. Belial adalah iblis yang paling halus karena ia tidak muncul dalam kengerian, tetapi dalam keheningan, dalam ruang kosong batin manusia yang tidak lagi berpegang pada apapun. Ketika membaca teks kuno, mudah membayangkan Belial sebagai makhluk bersayap hitam yang bangkit dari celah dunia bawah. Namun dunia modern tidak lagi percaya pada gambaran seperti itu, dan justru disinilah bahaya terbesarnya. Belial tidak membutuhkan tubuh untuk hadir. Ia hidup melalui sistem yang membusuk, melalui keputusan-keputusan kecil yang merampas kemanusiaan, melalui masyarakat yang perlahan berhenti peduli. Di zaman ketika korupsi dianggap biasa, ketika keadilan bisa dibeli, ketika kejahatan tidak lagi mengejutkan siapapun, Belial tidak sedang bersembunyi. Ia sedang berjalan tanpa disadari, memakai wajah yang tidak asing, wajah manusia itu sendiri. Di dunia modern, manifestasi Belial tampak dalam bentuk ketidakpedulian, bukan teror. Ia hidup dalam pemerintahan yang membungkam kebenaran, dalam lembaga yang menghancurkan yang lemah demi kepentingan yang kuat, dalam masyarakat yang merayakan sensasi tetapi melupakan makna. Ia tumbuh di tengah generasi yang dibesarkan tanpa orientasi spiritual, di antara orang-orang yang mengejar kebebasan tanpa tanggung jawab. Belial tidak perlu menyamar sebagai iblis bersayap. Ia hadir dalam pilihan yang tampak sepele. Memilih diam ketika kezaliman terjadi, memilih keuntungan pribadi dibanding kebenaran, memilih kenyamanan daripada nilai. Jika Lucifer menawarkan falsafah pemberontakan dan Asmodeus menawarkan kenikmatan instan, maka Belial menawarkan kosongnya hidup, sebuah kekosongan yang disamarkan sebagai kebebasan. Dunia modern sangat rentan terhadap ilusi ini. Kita diajari bahwa makna itu opsional, bahwa nilai itu fleksibel, bahwa moralitas itu relatif. Dalam lanskap budaya yang serba cepat, Belial bekerja seperti virus, melemahkan kemampuan manusia untuk peduli, untuk merenung, untuk mempertanyakan. Pada akhirnya, ia tidak membuat manusia jahat. Ia membuat manusia tidak peduli apakah mereka jahat atau tidak. Belial juga bergerak melalui budaya hipermaterialistik. Ia mendorong manusia mengejar status, harta, dan kehormatan duniawi yang tampaknya memuaskan, namun hanya untuk mengosongkan diri mereka lebih cepat. Sama seperti dalam Aeres Goetia, ia memberikan jabatan dan kehormatan kepada siapapun yang mencarinya, tetapi selalu dengan harga yang tak terlihat, hilangnya kompas moral, tergerusnya makna hidup, dan keretakan batin yang tidak lagi bisa disembuhkan. Inilah karya Belial, hadiah yang tampak berharga, tetapi sebenarnya membawa kehancuran paling sunyi. Pada akhirnya, Belial hadir dalam setiap institusi yang menolak keadilan, setiap hubungan yang terputus karena ego, setiap jiwa yang merasa bebas padahal sedang tersesat dalam kehampaan. Ia bekerja melalui algoritma yang menumpulkan empati, melalui media yang memutarbalikkan realitas, melalui masyarakat yang lebih memilih drama dibanding kebenaran. Belial adalah iblis yang tidak membutuhkan ritual pemanggilan, karena ia muncul setiap kali manusia berhenti mencari makna. Dunia modern tidak harus menakutinya sebagai makhluk gaib. Yang harus ditakuti adalah manusia yang telah menyerahkan jiwanya pada kekosongan yang ia bawa. Sejak zaman Qumran hingga era digital, narasi tentang Belial selalu mengarah pada satu pertanyaan mendasar. Apa yang terjadi ketika manusia berhenti berjuang melawan kekacauan batinnya sendiri? Dalam teks War Scroll, Belial memimpin pasukan kegelapan bukan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menghancurkan struktur yang menopang dunia itu. Pertempuran antara anak terang dan anak kegelapan bukanlah perang fisik. Itu adalah alegori tentang konflik moral manusia. Setiap keputusan, setiap kompromi, setiap pengkhianatan kecil terhadap nilai adalah medan tempur di mana Belial bergerak. Tidak ada pedang atau panji yang berkibar, yang ada hanyalah hati manusia yang terus diuji. Dalam teologi modern, konsep spiritual warfare menempatkan Belial sebagai simbol kekuatan-kekuatan tak terlihat yang bekerja melalui sistem dunia. Ketidakadilan, hedonisme, kekerasan, dan korupsi. Ia bukan ancaman yang tiba-tiba muncul. Ia adalah erosi bertahap yang terjadi ketika manusia membiarkan kejahatan kecil lewat tanpa perlawanan. Dalam banyak ajaran, pertarungan rohani bukanlah untuk melawan iblis di luar, tetapi untuk melawan versi diri sendiri yang tunduk pada kekacauan. Ketika manusia menyerah pada ketidakpedulian, ketika hati tidak lagi bergerak melihat penderitaan, itulah pertanda Belial telah mengambil tempat bukan di dunia, tetapi di dalam jiwa. Namun narasi ini tidak berhenti pada momen kejatuhan.
Bahkan dalam gulungan Qumran yang pesimistis, selalu ada secercah harapan bahwa terang tidak perlu besar untuk mengalahkan kegelapan. Dalam banyak tradisi, kegelapan tidak pernah memiliki substansi, ia hanyalah absennya cahaya. Begitu pula belial, ia bukan pencipta kehancuran, ia hanya memanfaatkan kehampaan manusia. Ketika seseorang memilih untuk menegakkan nilai meski kecil, memilih jujur meski sulit, memilih peduli meski dunia berkata sebaliknya, maka belial kehilangan wilayahnya. Ia tidak bisa hidup di tempat di mana makna kembali dihidupkan. Setiap generasi memiliki belialnya sendiri. Dalam dunia kuno, ia hidup melalui para penghasut dan pemberontak moral. Dalam abad pertengahan, ia menyamar sebagai korupsi politik yang merajalela. Dalam era modern, ia bergerak melalui nihilisme, kelelahan mental, dan budaya instan yang menumpulkan ruh manusia. Namun pertarungan melawan belial tidak pernah bersifat eksternal. Ia selalu bersifat personal. Setiap manusia berhadapan dengan pertanyaan yang sama. Apakah aku akan membiarkan kehampaan menguasai ataukah aku akan berdiri, meski sendirian, untuk menjaga makna hidupku? Belial tidak pernah mati. Ia adalah keadaan batin yang selalu mungkin muncul. Tetapi demikian juga terang, demikian juga harapan. Dalam setiap pilihan kecil yang dibuat manusia, pilihan untuk peduli, untuk berbicara benar, untuk melawan ketidakadilan, disitulah peperangan sesungguhnya berlangsung. Belial ingin kita percaya bahwa pertarungan itu sia-sia, bahwa tidak ada makna yang layak dipertahankan. Namun manusia selalu memiliki kemampuan untuk membuktikan sebaliknya. Selama masih ada satu hati yang memilih kebaikan meski dunia runtuh, maka belial tidak akan pernah menang. Pada akhirnya, kisah belial tidak mengajak kita untuk takut pada iblis yang bersembunyi dalam bayang-bayang dunia gaib. Ia mengajak kita untuk melihat sesuatu yang jauh lebih dekat. Sesuatu yang hidup dalam pilihan, diam dalam hati, dan tumbuh ketika nilai dibiarkan mati. Belial bukan makhluk yang menunggu di balik kegelapan. Ia adalah kegelapan itu sendiri, lahir dari ruang kosong yang kita biarkan terbentuk ketika kebenaran tidak lagi penting. Ia adalah peringatan bahwa kehancuran moral tidak pernah datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, melalui kompromi kecil, melalui kebiasaan untuk menutup mata, melalui keputusan demi kenyamanan. Namun seperti setiap kisah yang menempatkan manusia di antara terang dan gelap, akhir dari narasi ini tidak pernah ditentukan oleh belial. Ia ditentukan oleh manusia, oleh kemampuan untuk memilih makna ketika makna terancam hilang, oleh keberanian untuk berkata benar ketika dunia memilih diam, oleh tekad untuk menata kembali hati ketika kekacauan mencoba merenggutnya. Belial mungkin adalah simbol kehampaan, tetapi manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan arti. Dan selama arti itu diperjuangkan, selama terang itu dijaga meski kecil, maka belial tetap hanya menjadi bayangan, gelap, luas, dan menakutkan, namun tetap tidak lebih kuat dari sebuah jiwa yang menolak menyerah.